Jelang libur panjang akhir pekan ini, Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek masih sepi. Tidak terjadi lonjakan jumlah kendaraan yang melintas baik dari arah Jakarta menuju Cikampek dan Bandung maupun sebaliknya. Lalu lintas di Tol Layang Jakarta Cikampek masih normal meski besok akan masuk libur panjang. Polisi lalu lintas menempatkan petugasnya di sejumlah titik untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, bila terjadi kepadatan, maka kendaraan angkut akan dilarang melintas dan rest area di Tol Cikampek ditutup. Pemerintah Kota Yogyakarta siap menyambut kunjungan wisatawan pada libur panjang akhir pekan. Wisatawan harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat pariwisata untuk mencegah penularan COVID-19. Menjelang libur panjang akhir pekan ini, pemerintah Kota Yogyakarta bersiap menyambut kunjungan wisatawan. Menjalankan roda pariwisata di tengah pandemi, fasilitas penunjang protokol kesehatan COVID-19 disiapkan di objek-objek wisata seperti kawasan Malioboro dan pasar tradisional Beringharjo. Tempat mencuci tangan diletakkan di lokasi strategis. Ratusan petugas juga disiapkan untuk pemeriksaan suhu badan serta pengawasan pemakaian masker dan menjaga jarak. Kami melindungi warga masyarakat Kota Yogyakarta dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan dan calon wisatawan yang akan ke Yogyakarta, terutama mengantisipasi hari libur yang panjang tersebut. Silahkan datang ke Yogyakarta, tetapi identitas kesehatannya agar kita semua tahu. Nah, salah satu contoh identitas kesehatan itu ya tadi sudah rapid test, sudah swab dan lain sebagainya. Agar tidak terjadi klaster libur panjang. Pemerintah Kota Yogyakarta menyambut baik setiap wisatawan agar roda ekonomi kembali berjalan. Namun untuk mencegah penularan COVID-19, wisatawan yang datang diimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Gatot Edi Pramono melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Sidak dilakukan guna memastikan pelayanan Pelabuhan Merak mengikuti anjuran protokol kesehatan. Kedatangan orang nomor 2 di institusi kepolisian memastikan kondisi penumpang di Penyeberangan Merak, Bakauheni, Dermaga Pelabuhan Merak terlayani dengan baik sesuai anjuran protokol kesehatan. Selain itu, inspeksi mendadak dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan dan gangguan keamanan di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Merak, Banten. Di musim libur panjang akhir pekan ini, pihak ASDP Indonesia mengoperasikan 27 kapal Ro-Ro dengan tujuan berbagai daerah di Indonesia. Libur panjang Maulid Nabi Muhammad, cuti bersama dilanjutkan libur akhir pekan jatuh pada akhir Oktober 2020. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja, tidak berlibur maupun pulang ke kampung halaman. Akhir Oktober 2020 libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, cuti bersama dilanjutkan libur akhir pekan jatuh pada 28 Oktober dan 30 Oktober 2020. Saat sebelum pandemi COVID-19, masyarakat selalu memanfaatkan libur panjang dengan pergi berlibur keluar kota, pulang ke kampung halaman maupun ke pusat perbelanjaan. Namun saat pandemi tentu saja hal ini tak dapat dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak berlibur pada akhir Oktober 2020, pemerintah mengimbau agar masyarakat khususnya yang berada di zona merah menikmati libur panjang dengan tetap di rumah saja untuk mencegah lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur panjang. Nah, bagi masyarakat, libur panjang ini biasanya sebelum COVID, ini biasanya akan melakukan perjalanan. Biasanya pulang kampung, kumpul bersama keluarga atau ke tempat liburan, berekreasi dan lain-lain. Tapi tadi seperti sampaikan Bapak Menko PMK bahwa pengalaman kita sebelumnya, libur-libur terjadi mobilitas yang tinggi, masyarakat bergerak
dari suatu tempat ke tempat lain. Dan pergerakan masyarakat ini bisa menimbulkan penularan, media penularan. Oleh karena itu, ini perlu kita waspadai bersama, agar liburan ini tidak menjadi media penularan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama. Yang pertama, bagi rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di daerahnya merah, daerahnya rawan penularan, kalau memang bisa tidak pulang dan tidak berlibur, lebih baik mungkin mengisi waktu di tempat masing-masing. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan, kenaikan angka kasus COVID-19 pernah terjadi pada bulan Agustus 2020 pasca libur panjang akibat mobilitas masyarakat yang tinggi. Yang telah terjadi pada periode libur panjang yang lalu, terutama pada saat akhir Juli dan minggu ketiga Agustus, sehingga kasus positif mengalami peningkatan sejak tanggal 1 September sampai dengan terutama tanggal 29 September yang lalu. Pada rapat terbatas 19 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kasus rata-rata COVID-19 sebesar 17,69%. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54%. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di masa adaptasi kebiasaan baru, gerakan pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak harus terus digalakkan. Selain untuk membentengi diri sendiri dari paparan virus corona, penerapan protokol kesehatan juga sebagai upaya mendukung pemerintah memutus mata rantai penularan virus tersebut. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan harus dijadikan gaya hidup dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona. Protokol kesehatan ini harus diterapkan semua kalangan dan semua usia, termasuk para pelajar. Mendukung upaya menggalakkan penggunaan masker, MNC Peduli kembali berbagi ribuan masker kain kepada para pelajar di SMA Negeri 2 Goa, Sulawesi Selatan. Sangat baik sekali karena di era COVID-19 ini yang sangat dibutuhkan adalah masker untuk protokol kesehatan. Ya, tentunya kita nggak akan bosan untuk terus menghimbau korporasi maupun masyarakat untuk terus ikut serta dalam segala kapasitas yang mereka miliki untuk berpartisipasi dan membantu menangani COVID-19 ini. Disalurkannya masker kain tidak terlepas dari donasi masyarakat Indonesia kepada MNC Peduli sebagai upaya mendukung memutus mata rantai penularan virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, memperingati HUT MNC Group ke-31 mempersembahkan live concert penampilan spesial musisi di tanah air di studio RCTI Plus. Virtual ride dengan hadiah ratusan juta rupiah, Tech Career Day, online recruitment, dan virtual office tour, dan webinar series. Anda juga bisa mengikuti digital activation dari semua unit bisnis MNC Group dan hackathon, Klik, Celebrity Esport Fun Match, Ketawa di mana aja, festival belanja online, dan CSR COVID-19. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Dan saya Ansa Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di rumah, jaga kesehatan, pakai masker, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti.
kembali ke dalam diri sendiri, kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.